Anak-anak, di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, ataukah perkotaan? Apakah di daerah tersebut dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya juga masih menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan? Yuk kita pelajari bersama-sama. Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi belajar bersama Bu Eka. Di video kali ini kita akan belajar kelas 5, tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe channel pembelajaran ini agar kamu tidak ketinggalan oleh video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, di negara manakah kita tinggal? Ya, kita tinggal di negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, anak-anak, negara Indonesia ini memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia secara geografis dan juga secara letak astronomis. Nah, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Sedangkan letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari posisinya pada garis lintang dan garis bujur. Nah, anak-anak, letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial maupun ekonomi dan politiknya. Sedangkan letak astronomis Indonesia, apa tadi itu letak astronomis? Iya, letak Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Indonesia ini terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, anak-anak, kita belajar tentang letak astronomis Indonesia. Nah, coba anak-anak amati peta berikut ini ya. Kita belajar tentang garis lintang dan garis bujur. Nah, garis bujur ini adalah garis hayal yang menghubungkan kutub utara dan selatan. Coba anak-anak amati gambar garis patah-patah berwarna biru tua. Nah, garis yang melintang secara vertikal ini disebut dengan garis bujur. Nah, garis bujur ini dibagi menjadi dua, yaitu garis bujur timur yang disingkat BT dan garis bujur barat yang disingkat BB. Kemudian, nah, berdasarkan garis bujurnya, Indonesia ini terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi batas paling ujung sebelah barat, nah itu adalah 95 derajat. Sedangkan batas paling timurnya yaitu di Pulau Papua terletak pada 141 derajat bujur timur. Nah, sedangkan untuk garis lintang adalah garis hayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Coba anak-anak amati gambar yang melintang secara horizontal berwarna merah, garis patah-patah berwarna merah. Nah, itu adalah garis lintang. Nah, Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, ada lagi nih anak-anak, satu lagi yaitu garis lintang 0 derajat. Nah, garis lintang 0 derajat ini, nah coba anak-anak lihat, yaitu garis lintang yang letaknya di 0 derajat.
Nah, ada beberapa kota di Indonesia yang dilewati oleh garis ini. Contohnya adalah kota Pontianak di Kalimantan. Nah, anak-anak, garis khatulistiwa atau garis lintang 0 derajat ini disebut juga dengan garis ekuator, yaitu garis hayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan selatan. Nah, anak-anak, ternyata garis bujur ini memiliki fungsi, yaitu untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam atau 60 menit. Nah, coba anak-anak lihat garis wilayah, batas-batas wilayah yang dibatasi oleh garis warna merah ya. Nah, dimulai dari bagian barat, itu merupakan waktu Indonesia Barat atau WIB, kemudian untuk yang tengah WITA, waktu Indonesia Tengah, kemudian WIT, yaitu waktu Indonesia Timur. Nah, sedangkan garis lintang ini memiliki fungsi yaitu untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti tropis, subtropis, sedang, dan juga kutub atau iklim dingin. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian amati gambar berikut ini ya. Nah, Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, apa saja contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Yang pertama yaitu membersihkan lingkungan bersama-sama. Kemudian menghormati perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau diri sendiri. Yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, daerah, maupun status sosialnya. Nah, lalu bagaimana contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan? Yang pertama adalah tidak pernah ikut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Yang kedua, selalu mempermasalahkan perbedaan, baik itu perbedaan agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan yang ada di masyarakat. Kemudian mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan bersama. Kemudian yang keempat, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, daerah maupun status sosial yang sama. Jadi mereka hanya mau bermain dengan yang agamanya sama, yang daerahnya sama, yang status sosialnya sama. Apa saja makna penting dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan itu akan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Yang kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Nah, anak-anak, ada beberapa jenis iklan dalam media cetak. Yang pertama yaitu iklan pemberitahuan, kemudian iklan layanan masyarakat, iklan niaga, iklan penawaran, dan iklan permintaan. Kita lihat contohnya satu persatu ya. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Nah, iklan pemberitahuan ini adalah memberikan informasi berupa misalnya open donasi atau juga tentang info untuk mengiklankan sesuatu atau juga memberikan pengumuman dari suatu perusahaan besar kepada halayak ramai.
Kemudian yang berikutnya ada iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, untuk mengajak dan juga membujuk masyarakat untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya dari iklan-iklan ini, yaitu masyarakat diminta untuk menggunakan masker dan juga mematikan listrik sebagai bentuk hemat energi. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah iklan niaga. Nah, kalau iklan niaga ini adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Nah, produk-produk ini seringkali kita temukan di koran maupun di majalah maupun di tabloid ya anak-anak. Kemudian yang berikutnya adalah iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini contohnya seperti menawarkan jasa laundry, kemudian servis laptop, servis mesin cuci, servis komputer, kemudian menawarkan pemasangan speedy ataupun wifi. Yang berikutnya adalah iklan permintaan. Nah, iklan permintaan ini contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Nah, anak-anak, selain berdasarkan fungsinya, ada juga jenis-jenis iklan berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah iklan baris, kemudian yang kedua adalah iklan kolom. Nah, contoh dari iklan baris ini adalah seperti ini. Nah, iklan baris ini adalah iklan yang kalimatnya disusun dengan singkat. Biasanya kata-katanya juga disingkat-singkat karena memang tempatnya yang terbatas. Sedangkan iklan kolom ini merupakan iklan yang memanfaatkan space kolom dalam sebuah surat kabar ataupun tabloid. Biasanya iklan kolom ini memuat gambar. Ada gambarnya juga, selain ada gambar, selain ada tulisan juga ada gambarnya. Nah, anak-anak, inilah latihan soal untuk hari ini ya. Ada 10 soal, jangan lupa soalnya ditulis, kemudian dikerjakan dan dikirimkan ke guru kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.